Sah kalau lagi mati pun. Nah itu Positif, Tai. positif mau. yang najis, Ya. kemudian terciprat jelas gitu loh, Itu- etika dalam dalam beribadah. Dalam tetangga kasus masjid tidak sholat di masjid, jadi sholat di sah. Nah, makanya kalau kasus Oh iya, kemarin juga itu dong ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita gawa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mulai Harus ada bunyi. Hah? Harus ada bunyi. Oh iya, saya juga sebenarnya. dibunyikan toh kalau Harus ada. Sah kalau lagi mati pun. Nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada tahanan podcast ini. tahanan istri. Batel pun. Nanti orangnya podcast. go Ini saya Gus, Ustaz Ayu. Iya, sebentar nanti Iya. nonton di YouTube. Di YouTube-nya gawa lagi, oke? Jangan lupa juga nanti like, share, oke? Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Biar malam. Begitu jam malam. Begini, Ustaz. Saya ini kemarin, sekarang ini kan musim hujan. Kemarin kan pas mau pergi sholat, tiba-tiba ada orang dia tabrakin air, kena sudah sini, Oh ini cipratan, Cipratan jangan air. cipratan, cipratan. kena sambar kali sini bilang. Nah, tapi waktu sholat ini sudah sholat sama. Sudah habis. Oh Saya agak paruh suara ini karena kebanyakan syuting dia. ya TikTok saja syuting. Ya, kalau sekarang kan kita bilang syuting, tapi biar agak keren. Nah, waktu ini sudah komat ini, Gus, Ustaz. Sudah komat. Saya harus pulang ke rumah, harus ganti sarung. Allah Atau saya lanjut pergi sekolah. Kira-kira. Positif, kalau positif mau. sudah selesai sholat. Terus sekolah? Nah, sudah selesai maksudnya sholat apa belum? Belum. Baru mau habis berangkat. komat. Habis komat. Baru berangkat gitu. Ya bagaimana ya, lihat aja lihat. Terus saya tanya bagaimana begitu. Kalau Mau nanya kalau menurut saya pernah baca di kitab Mau'izatul Mukminin. Di situ ada keterangan bahwasanya ada najis-najis yang dimaafkan. Salah satunya najis yang dimaafkan atau dimaafkan itu adalah cipratan air. Asalkan cipratan airnya itu kita tidak lihat airnya ada tergenang tai yang najis, Ya, kemudian terciprat, jelas. itu jelas najisnya. Tapi kalau cipratan air tergenang karena hujan saja, itu dimaafkan. Asalkan bukan cipratan yang langsung banyak, hanya cipratan aja yang kecil. sedikit sih. Nah, itu dimaafkan. Memang kebetulan sedikit sih di sini. Bahkan kalau kita darah, contoh kita punya jerawat, Bisul. bisul, itu dimaafkan. Jadi jangan karena kita sudah sampai di masjid, orang semua komat begini, kemudian kita tersalah, karena kita punya bisul, ada punya nanas sedikit atau darah, kita pulang ganti baju. Tidak, itu tetap sah karena dimaafkan itu najis. Apalagi Nah, pas itu- puasa begini kan. Iya. Kita ini kan kejar jamaah tuh. Wah, bagaimana Lagi kita pulang lagi. Lagi kalau ulama bilang lagi diskon pahala. Lagi diskon. Lagi diskon pahala. Paling Diskon benar. habis-habisan. Jadi kalau puasa ini yang kita pada lihat harus. Tapi tetap hari pertama paling banyak. Nanti sehari 29, sisa 2 sok saja. Yang sholat jamaah. Biasa minggu pertama sampai belakang. Minggu terakhir sampai depan dia. Makin maju. Tapi kalau bahas tentang ini, apa tadi ini lagi viral, saya lihat di TikTok itu, karena mungkin masyarakat awam dan lain sebagainya, ada yang bilang bahwasanya mungkin miskomunikasi ya, misinformasi. Jadi Apa tuh? mereka berpendapat bahwasanya kalau kita injak tai, entah itu najis apapun, batal dia punya wudhu. Ini kan Ya, luar biasa nilainya. Kalau batal wudhu kan ini tuh, maksudnya kita minta maaf kalau kita kentut, Iya. kencing, itu saja. Mereka berpendapat begini, wudhu kan itu untuk mensucikan diri. Wah, itu kesalahan berpikir yang cacat. Nah. Sedangkan terkena najis ini
berarti kita najis kita badan. Sedangkan wudhu itu mensucikan diri. Padahal wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Bisa dong bilang untuk menghilangkan kena najis sih. Batal dong wudhu. Woi, saya bilang ini orang-orang yang termakan TikTok sudah ini. Bahaya ini Makanya FYP. Ngaji itu paling bagus itu kita bertemu guru, kita ngaji. Ya. Kalau di sosial media, di internet itu hanya sebatas menambah-nambah saja Kadang pendidikan kadang agama. penggalan-penggalan yang Iya. tidak selesai dari pembahasan. Karena nanti ngajinya nggak urut. Kalau apalagi ngaji pokoknya hampir semua ilmu agama itu ngajinya harus urut. Ya kayak Dan harus berguru. ibarat kita bangun rumah, kan tidak mungkin jelas bangun genteng. Pondasi dulu. Pondasi sudah baik, tembok. Kan tidak mungkin jelas bangun tembok tanpa pondasi. Jadi ngaji itu step by step. Kalau kasus kedua ini Ustaz Timo, Apa itu? sampailah saya di masjid. Begitu sampai di masjid, Saya agak sakit gigi. Sorry ya. Kalau saya di soft di belakang kan lambat tadi. Hmm. Ada orang sholat, ada tulisan di belakang. Boleh tulisan. Ini tulisan tidak enak lagi, tulisan di belakang. Ajinomoto. Anjing. Jangan sebut merek. Nanti kita iklan lagi. Jadi, ya namanya kita ini kan bisa baca. Ah, Waktu takbir, baca ini. Kira-kira, kalau sekarang ini kan tren, anak-anak sekarang ini, iya. Pakai baju pokoknya distro, dia rasa ya. cukup sudah. Hmm. Pakai baju-baju distro, cukup sudah menutup aurat sudah. Iya sih, Langsung sholat susah ya. Kadang lupa ya dalam berpakaian. Memang kalau secara hukumnya sah-sah gitu kan, pakai baju itu yang penting nutup aurat. Tapi harus diperhitungkan juga adab ya kan, Etika. etika gitu loh. Etika dalam dalam beribadah. Dalam kasus ini yang kita tahu ya hukumnya makruh lah kita mau ini. Karena dia akan mengganggu kekhusyuan orang. Begitu. Betul. Akan Sama. mengganggu kekhusyuan orang. Ibnu Hajar Al-Haytami juga bilang begitu. Sholatnya sah sih sah. Hmm. Cuman kenapa dihukumi makruh? Karena dia mengganggu orang yang sholat. Saya pakai baju, contoh baju bola. Cristiano Ronaldo. Dia pasti menghayal. Oh, Pak dia dulu di MU. Terus di Real Madrid. Terus di Juve. Pasti kan mengarah ke situ. Tapi, pernah di Juve. Pernah tuh. Saya suka bola. Saya suka bola soalnya. Yang parah kalau kita sholat di depan kita pakai baju kaos. Orang sujud begini. Ada Ada kasih ya. Bener. Kelihatan Kejadian itu. Sering. Kita lihat. itu dia istilah celengan yang dibawa kemana-mana. Ada belahan itu kalau si koin jadi kalau si koin jadi Itu kan batal sholatnya karena Ya auratnya aurat Auratnya terbuka. Itu gitu kan. tersingkap, auratnya itu terbuka. Auratnya terbuka. Jadi. memang Makanya- sebenarnya kalau pakai sarung ini memang lebih Lebih enak aman. sebenarnya. Ya. Jadi tinggal tanam dalam sih. Tanam dalam. Ada juga kasus contoh pakai hem kayak gini tapi tidak pakai dalaman. Di sini biasa. Kancingnya ini Besar. kan biasanya kalau kita ruku Terbuka dia. dia agak terbuka ini kancingnya, ya kan? Celah kancingnya. Nah itu kelihatan pusar. Nah itu bisa membatalkan sholat juga karena auratnya itu terbuka. Kecuali kalau kita pakai dalaman, Iya. itu aman. Jangan terlalu serius. Oh, Kopi. Kopi dulu, Iya. bahas ini soal terus. Tidak ada temannya. Memang kalau di puasa ini Ustaz Plus, memang banyak informasi. Karena apa? Karena orang yang kita jarang lihat ada semua nanti. Oh iya, kemarin juga itu dong ada tanya. Dia bilang apa ini? Itu niat puasa itu bagaimana? Wajib atau tidak? Kita harus tiap hari niat atau bagaimana? Dong ada tanya kemarin. Mana kakak? Begini, ini menurut saya. Innama a'malu binniyat. Masya Allah. Itu yang pertama. Betul. Segala sesuatu hal itu kita mulai dari niat dulu. Dan saya pernah ngaji juga itu pada saat itu. Muqtarunan bil fi'li. Wih, masya Allah. Tapi berarti ini Selesai saya. Lulus kan saya. Apa dong arti kakak? Kita niat itu berbarengan dengan apa yang kita kerjakan. Jadi contoh, kita puasa hari ini. Ya kita niat puasa. Tidak mungkin kita niat sholat tapi kita tidak sholat. Iya. Jadi harus berbarengan dia. Itulah yang disebut muqtarunan bil fi'li. Masya Allah. Terus puasa itu pengertiannya apa kakak? Kalau dalam bahasa Arab disebut Kan puasa mulainya itu kan dari terbitnya fajar. Gus, puasa itu. Sedangkan niatnya itu kan pada malam hari. Lah iya kan begini.
Kan kita sahur dulu ini. Kan kita sahur. Sudah nanti tambah bingung ya. Ini, Ya memang kalau yang wajib kan harus muktaranan bifili gitu. Kusyai'in muktaranan bifili. Itu dalam ibadah sholat, wudhu. Ada pengecualian ternyata di situ. Puasa itu. Puasa. Oh, Tidak 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 bisa disamakan di Saya situ. kira masuk. Oh, begitu. Seperti haji juga kan. Iya. Haji itu kan tidak bisa berbarengan gitu. Terus kira-kira kalau yang tadi ditanyakan tadi, Yang pertanyaan Pertanyaan- yang Ayub Iya. terkait tentang Niat. niat Niat. tadi. Itu apakah tiap hari harus niat atau cukup di hari yang Di pertama aja untuk saya kalau menurut puasa Imam 1 bulan? Syafi'i itu harus tiap hari. Oh, harus setiap hari. Tapi ada ulama lain membolehkan. Ulama siapa sih? Siapa itu saya lupa. Gak salah. Baca Siapa? Maliki gak salah. Malik ya. Imam Malik. Jangan saya. Jadi yang paling enak kan. Jadi kita tetap niat tiap malam. Kan niatnya puasa Ramadan itu harus mabit, menginap Betul. Menginap. niatnya. Untuk memperkuat ketika jaga-jaga kita lupa, kita gunakan Imam Malik juga. Betul. Jadi kita niat pada awal Ramadan, niat penuh untuk 1 bulan kita puasa. Jadi kita khawatir ketika kita lupa, sudah ada niat yang pertama itu ikut pendapatnya Imam Malik. Malik. Berarti aman. Aman. Makanya kalau bapak-bapak imam habis sholat tarawih itu, sholat witir, Oh, ayo benar. kita niat sama-sama. Pertama Bukan, kali. tujuannya agar niatnya kita itu tidak lupa. Makanya kalau sholat tarawih itu jangan langsung pulang, 8 rakaat pulang. Ikut sampai habis. Tidak, Gus. Sholat witir. Saya ini biasa habis sholat itu. Ciao. Wow. Kolak. Sampai tadi harus ada kolak. Ada Sekarang tidak banyak lagi sekarang. Orang tidak terlalu. Jadi sekarang orang itu lebih. Jadi pemahaman tentang banyak dan sedikitnya jumlah rakaat waktu sholat witir, sholat tarawih, mohon maaf. Itu bukan karena dia punya pemahaman, ya, bukan dia punya pegangan. Tapi karena memang mau cepat-cepat keluar dari masjid. Itu fenomena. Dan karena itu kita punya kawan satu. Itu hobi itu. Itu 8 selesai dia. Kartu ya kan. Tidak ada witir. Tidak pakai witir dia. Saya kan teman sekolah, saya teman SD. Itu yang bilangin kamera. Kamera. Kasus itu. Saya teman SD, SMP, SMA. Tapi saya usnodan aja. Dia mungkin di Ramadan tidak witir tapi tiap hari tetap witir. Tapi dulu waktu SD kira-kira minum air tidak waktu puasa. Ini kilo 9 gitu. Lompat. Lama salah. Keluar. Pulang di rumah. Aman sudah. Tidak ada lagi. Pokoknya sampai maghrib. Jadi kita punya puasa dulu waktu ya Allah memang itu. Itu salah satu dia. Kalau dia ini otak pelakunya dia. Kita yang diajak-ajak. Oh gitu. Ya, itu Orang di belakang kamera ini. Begitu. Memang Ramadan ini jadi apa namanya? Ladan kita. Ladang kita Iya, untuk betul. Diskon pahala. banyak sekaligus ya. Maksudnya kalau dulu kita hanya tahu sholat tarawih. Orang kan lebih gemar untuk sholat tarawih ini ketimbang sholat wajibnya. Coba cek rakaat di sholat tarawih. Dia lebih banyak daripada sholat maghrib, subuh sampai dengan isya. Fenomena ini bagaimana kira-kira? Lebih banyak jamaah tarawihnya ketimbang jamaah sholat wajibnya. Padahal kan yang wajib itu adalah sholat waktu itu tadi. Subuh sampai isya. Sebenarnya. Tapi ya yang penting mereka sholat dulu lah. Ya iya. Nah, Itu yang paling penting. Karena gini, di masyarakat itu euforia ketika ada momentum tertentu. FOMO lah istilahnya zaman sekarang. Ketika ada hal-hal yang viral atau momen tertentu, mereka semangat karena ikut-ikutan. Ya tidak apa-apa karena ikut-ikutan itu semoga nanti dapat hidayah akan istiqomah. Sedangkan kalau hal-hal yang sering terjadi berulang-ulang kali, contoh seperti sholat 5 waktu itu, terkadang orang malah menyepelekan. Karena yaitu sholatnya tidak rame-rame dengan orang-orang. Kadang juga sholat di rumah, kadang juga menyepelekan sholat, bolong Makanya. sholat kayak gitu. Di Indonesia ini paling enak. Kita madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu sholat jamaah itu sunnah. Coba madhab Hanafi. Itu sholat jamaah itu wajib. Hanafi apa Abu Hanifah lupa saya. Sampai bilang gini, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tetangga masjid tidak sholat di masjid, jadi sholat di sah. nah, Makanya kalau kasus di Indonesia,
Kalau tanggal 1 Ramadan rame, saf jamaahnya sampai full Full. belakang. Itu kayak sholat id. Rame. Puasa sih semua puasa sudah mulai pertengahan goyah. Hari Padahal, hari pertama tuh. padahal akhir itu menjadi penentu. Iya. Iya. Sebagai saja akhir dari Ramadan itu kan menjadi penentu. Mudah-mudahan kita yang menjadi orang-orang yang sampai akhir, sampai ketemu Ramadan, Tapi sampai di kebanyakan akhir sekali nih Bang. Memang di akhir ini sibuk dengan lebaran lah, ya kan? Cat rumah. cat Paling penting cat rumah lah. rumah. Belum yang mama. Itu. host yang Ini- tadi. Mixer Sehingga kue. nah itu tuh. Ini belum di siang-siang. Yang tadinya toko cari penuh bahan. terawih. Ya itulah memang sebuah keniscayaan ya memang. Ya itu. Amin, amin dulu yang tadi, amin. Amin, amin. Tapi kalau untuk apa ini membagusi rumah apa itu juga baik karena kan menghormati tamu. Benar. Cuman jangan sampai lupa ini Ramadan ini. Yang perlu kita garis bawahi, sholat tarawih itu sunnah. Betul. Terus gimana teman-teman kita yang punya tugas mencari nafkah ketika jam 8, jam 7. Mereka tidak punya kesempatan untuk ke masjid. Karena mereka punya tugas. Contoh, jadi security. Contoh, jadi supir, travel, dan lain sebagainya. Benar. Nah, makanya bisa kita laksanakan sholat tarawih itu ya. Secara sendirian. Bisa juga di rumah, Ya, kayak secara gitu. sendirian. Jadi hal yang sunnah itu tidak usah dibuat ribet. Sederhana. Betul. Jarang Kayak kita yang buka. kalau terawih, kapan? Terawih kapan? Jangan. Tarawih itu yang saya tahu cuma di masjid. Lama. Oke. Jangan. Ya itu betul. Kompleksnya Ramadan itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Akan kita bahas lagi dalam pertemuan-pertemuan gawal lagi. Semoga ini menjadi penyemangat Iya. dan kita bisa sampai Selesai. maksimal di Ramadan nanti. Yang pas kita Idul Fitri itu benar-benar orang yang kembali ke fitrah, Amin. kembali Amin. suci. Amin, ya Allah, amin. Dan memang kita sadari memang puasa ini kan bukan tujuan toh. Jadi wasilah untuk menuju tatakun. Jadi tujuan kita ya takwanya La'allakum tattaqun. sampai seperti itu. Dalam sekali. Niat tadi ngopi. Ya, ngopi makanya. Masya Allah. Niat ngopi jadi pembahasannya sampai tatakun dan subhanallah. La'allakum Oke, tattaqun. Jelas kalau pagi tidak bisa, kita malam ngopi saja malam-malamnya. Habis terawih enak. Tidak, paling enak itu sebenarnya Gus. Paling enak itu ngopi sambil menunggu waktu berbuka puasa. Luar biasa itu. Kita ngabuburit. Ngabuburit itu. Begitu. Gitu Ya, ya, namanya nikmat puasa. komplek ya. Masalahnya itu. Banyak sebenarnya masalah-masalah yang terjadi ketika kita berpuasa itu. Banyak. Nanti baru kita lanjut lagi kah untuk pembahasan selanjutnya. Kenapa sudah telepon tadi? Ini Ingin cepat-cepat pulang. saya silent. Debus 3 kali panggilan tak terjawab. Nanti kita lanjut Gus. Itu Oke. istilah orang tagih utang itu. Bukan. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau lagi. Gawat lagi.